5 orang kudus yang mengalami stigmata. Sobat Katolik, kali ini tentang Katolik merangkum 5 orang kudus yang menerima stigmata. Stigmata adalah tanda luka-luka Yesus yang secara ajaib muncul di tubuh seseorang. Gereja Katolik selalu berhati-hati dalam memeriksa klaim apapun mengenai stigmata. Berikut ini 5 orang kudus dalam Gereja Katolik yang menerima stigmata. 1. Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus tercatat sebagai yang paling awal yang menerima stigmata. Tangan dan kaki serta pinggangnya ditandai dengan luka-luka Kristus, yang dialaminya sejak penampakan malaikat bersayap 6, di Gunung La Verna, usai dia melakukan retret khusus selama 40 hari. Stigmata itu dia alami selama 2 tahun hingga kematiannya. Kedua, Santa Teresa dari Avila. Santa Teresa dari Avila menerima stigmata pada jantung, yang disebut transverberasi. Santa Teresa kerap mengalami ekstase, dan saat ekstase tubuhnya terangkat dari tanah. Setelah meninggal, dokter mengoperasinya dan mengeluarkan jantung dari tubuhnya, untuk disimpan sebagai relikwi. Relikwi itu mengeluarkan aroma harum dan orang bisa melihat bekas luka tusukan di jantung itu. Tahun 1836, ditemukan 2 duri besar di relikwi itu. Duri ketiga ditemukan tahun 1864. Tahun 1873, dokter memeriksa lagi relikwi itu, dan menemukan duri keempat. Tahun 1975, duri kelima muncul di relikwi itu. Panjangnya mencapai 2 cm. Relikwi Teresa disimpan dalam kotak di altar utama gereja Karmelit di Alba. Sudah 400 tahun, tapi relikwi itu masih mengeluarkan aroma harum. Tubuh Teresa juga masih tetap utuh sampai hari ini. Ketiga, Santo Pius Petrelcina. Salah satu stigmata yang paling terkenal adalah stigmata yang dialami Santo Pius dari Pietrelcina, atau dikenal dengan nama Padre Pio. Tangan dan kaki serta pinggangnya ditandai dengan luka-luka Kristus yang mengeluarkan aroma harum. Stigmata itu mulai dialami sejak tahun 1918, saat ia memandang dan merenungkan Yesus yang menderita di salib. Ia mengalami stigmata itu selama lebih dari 50 tahun. Sebuah rekor yang tak seorang pun dalam sejarah gereja mampu mendekatinya. Otoritas gereja menyelidiki luka-luka Padre Pio dan menyimpulkan sebagai stigmata. Keempat, Santa Marguerite Bais. Santa Marguerite Bais menerima stigmata berupa luka di tangan dan kaki serta dadanya. Stigmata itu dia terima sejak dia disembuhkan secara ajaib, dari penyakit yang mustahil disembuhkan. Setiap hari Jumat, apalagi saat Jumat Agung, luka-luka itu mengeluarkan darah segar dan menimbulkan kesakitan yang luar biasa. Tahun 1873, tepat pada hari Jumat Agung, atas usulan seorang imam, luka-luka Marguerite diperiksa secara medis. Hari itu, Marguerite kembali mengalami kesakitan yang tiada tara. Di depan dokter, darah segar mengucur dari luka-lukanya. Tepat pukul 3 sore, jeritannya mereda. Tapi dia terbaring tak bergerak, seperti tak bernyawa. Dokter panik dan melakukan segala upaya untuk menolongnya, tapi semua terlihat sia-sia. Marguerite tetap tak bergerak dan sepertinya tak tertolong. Dokter mengangkat lengannya dan terduduk lemas. Setengah jam berlalu. Tiba-tiba Marguerite bangun dan berkata, "Aku baik-baik saja," ucapnya dengan wajah berbinar. Marguerite sehat kembali, meski luka-luka di badannya masih meneteskan darah. Sang dokter keheranan dan menyimpulkan bahwa apa yang terjadi tidak bisa dijelaskan secara medis. Kelima, Santa Gemma Galgani. Santa Gemma Galgani adalah seorang wanita Italia yang memiliki devosi yang mendalam kepada Hati Kudus, dan mendapat penampakan khusus dari Maria dan Yesus. Dalam penampakan itu, Yesus muncul dengan luka-lukanya, dan dari luka-lukanya, nyala api turun menyentuh Gemma. Sejak saat itu Gemma menerima stigmata pada tangan, kaki dan pinggangnya.
Stigmata itu muncul setiap hari Kamis dan menghilang pada hari Jumat. Gemma mengalami stigmata itu selama 4 tahun sampai akhir hidupnya. Itulah 5 orang kudus dalam gereja Katolik yang menerima stigmata. Selain mereka, masih ada orang kudus lain yang juga menerima stigmata. Semoga kesaksian hidup mereka makin meneguhkan iman kekatolikan kita.